Puji nama Tuhan, kami ucapkan shalom dan selamat pagi bagi jemaat Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Ada sukacita di antara Bapak Ibu Saudara, katakan amin. Dan hari ini kita masih tetap setia terus beribadah di hadapan Tuhan melalui live streaming Bapak Ibu Saudara. Kami terus mengundang setiap kita untuk bersama-sama kita boleh membangun ucapan syukur bagi Tuhan lewat doa, pujian, penyembahan kita. Bahkan firman Tuhan boleh memberkati setiap kehidupan kita dimanapun saat ini kita berada Bapak Ibu Saudara. Mari kita teduhkan hati kita dan kita siapkan seluruh kehidupan kita untuk memberikan puji-pujian hanya bagi nama Tuhan. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri dan kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Allah kita. Sorakan haleluya. Mari kita memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita percaya ini waktunya Tuhan melawat setiap kita, melawat setiap umatnya, melawat bangsa dan negeri kita. Haleluya. Tuhan curahkan Roh-Mu atas manusia di bumi, biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, beri mimpi dan penglihatan. Isi hatimu, biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedatangan harimu. Karena ada kebangkitan yang besar, karena ada pemulihan di negeri kami, karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Mari bersama-sama bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Tuhan curahkan Roh-Mu atas manusia di bumi, biar anak-anak-Mu menyatakan nubuatan, beri mimpi, nyatakan isi hatimu, biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedatangan harimu. Karena ada kebangkitan yang besar, karena ada pemulihan di negeri kami, karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Oh, karena ada kebangkitan yang besar, karena ada pemulihan di negeri kami, karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Sama-sama tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Karena ada kebangkitan yang besar, karena ada pemulihan di negeri kami, karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Oh, karena ada kebangkitan yang besar, karena ada pemulihan. Kami percaya ya Tuhan, kami percaya yang berseru kepada Yesus diselamatkan, yang berseru kepada Yesus diselamatkan, yang berseru kepada Yesus, kepada Yesus diselamatkan. Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Dia. Kami percaya janji-Mu ya dan amin ya Tuhan. Sorakan haleluya. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Kita akan buka dalam doa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa.
Tak henti-hentinya kami mengucap syukur berterima kasih kepadamu ya Allah. Ya Allah yang kudus, yang tak pernah terlelap, yang selalu setia menyertai setiap kami. Seturut daripada firman-Mu ya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang selalu menyertai kami sampai pada kesudahan zaman. Kami menyadari semua karya demi karya Tuhan sungguh amat baik, sangat baik ya Tuhan. Kami bersyukur buat limpah kasih setia-Mu yang boleh kami rasakan hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan. Bahkan sepanjang tahun-tahun yang boleh kami hadapi, yang kami tahu, yang kami percaya bahwa Engkau Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu ya Allah kami yang luar biasa. Kami boleh menyadari berkat-Mu bagi setiap kami. Bahkan saat ini kami akan bersyafaat bagi semua anak-anak kami yang ada di rumah-Mu di tempat ini. GBIK Hotel ya Tuhan, anak-anak sekolah minggu ya Tuhan. Oh Ramatakaya Rabaya Sanda, Ramatakaya Rabaya Sanda. Kami berdoa buat Aditya Sitompul, Hana Sitompul, Estra Sitompul. Mari berkati Tuhan. Buat Ferdinand Berutu, oh Ramataka Gabe Berutu, Hiskia Berutu ya Tuhan. Mari berkati Melisa Sihombing, Joseph Sihombing, Cio Sinuraya, Benaya Sinuraya, Dita Manurung ya Tuhan. Mari berkati Urapi, Tadeus Manurung, Tiffany Manurung ya Tuhan. Oh Ramataka Prime Setanggang, Bella Setanggang, Desita Tarihorang, Tadeus Tarihorang, Samuel Pardede, Princess Pardede, Ucok Pardede ya Tuhan. Holy Shamaka Maramataka ya Ramaya Shana. Berkati Tuhan Berholisa ada Marpau, Giskia Marpau, Gita Ginting ya Tuhan. Kami berdoa buat Chelsea Ginting, Kevin Ginting, Septian Agnes. Kami berdoa buat Kevin Selain. Mari Tuhan jamah ya Tuhan. Bahkan kalau ada sakit penyakit dalam tubuh anak ini, mari Tuhan sembuhkanlah ya Tuhan. Saat ini yang ada di perutnya ya Tuhan, kami berdoa jamah-Mu. Oh Ramataka ya Rabaya Sikarabataka Kejiat Silaya, Karero Sinuraya, Markorio Sinuraya, Reinhard Sinuraya, Vino Sembiri dan adiknya ya Tuhan. Dan kami juga berdoa buat Daniel Damani, Rivaldo, Elroy, Adistia, Vincent, Vino, Leticia Joseph, Clara, Melo, Nisi, Michelle, Optima. Dan juga berdoa buat Pano, Zio, Zoe, Fordes, Petra, Alguero, Gabriel, Rahel, Jordan, Gaby, dan Iam ya Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak-Mu ini Tuhan, seperti apa yang Kau lakukan 2000 tahun lebih ya Tuhan. Oh Ramataka, ketika anak-anak datang kepadamu, maka Engkau meletakkan tangan-Mu bagi setiap mereka dan memberkati setiap mereka. Saat ini juga mereka yang ada di rumah-rumah ya Tuhan, anak-anak sekolah minggu ini, kami perkatakan berkat-Mu mengalir. Saat ini tangan Allah kami yang dahsyat boleh memberkati anak-anak ini ya Tuhan, menjadi anak-anak panah di tangan para pahlawan. Ketika dilesankan ya Tuhan, tepat sasaran hidup mereka, tepat sasaran sesuai kehendak-Mu, sesuai rancangan-Mu bagi mereka, semuanya tepat ya Tuhan. Oh Ramataka ya Ramaya Sanda Ramataka. Bahkan kami juga berdoa anak-anak yang masih dalam kandungan ibunya, Tuhan mari berkati, urapi, kuduskan, kelak menjadi anak-anak yang luar biasa. Oh ya Ramataka ya Ramaya Sanda. Bahkan kami berdoa mujizat bagi keluarga-keluarga, bagi yang belum ada keturunan anak, kami berdoa ada keturunan anak ilahi yang sungguh takut akan Tuhan, yang sedang Tuhan kerjakan dalam rahim-rahim ibu. Saat ini kami berdoa, bahkan dimanapun kami berdoa, bangkitkan iman mereka, percaya dan mujizat. Oh Ramataka ya Ramasanda, Hindalamu Kataka Ramaya Sanda. Bahkan kami berdoa bagi setiap anak-anak yang menderita sakit penyakit. Oh ya Ramataka ya Ramasanda, bahkan sakit penyakit yang langka, kami berkatakan
mujizat Allah hadir di tengah anak-anak. Dari mulut anak-anak akan terdengar pujian pengagungan bagi Allah Israel. Oh ya Labatakaya Ramasanda Labatakaya Ramaya Sando. Kami percaya dari mulut anak-anak ini akan keluar perkataan ilahi, nubuatan, sesuatu yang ilahi. Oh Rabataka, sesuatu yang profetik yang belum ada terjadi akan terjadi. Pemulihan, kesembuhan. Oh ya Rabataka, Shede Karamo, ya Rabataka ya Ramasanda, Sikarabataka Ramasanda. Bahkan di tengah-tengah virus COVID-19 kami boleh melihat anak-anak diberikan keberanian untuk memperkatakan iman, untuk memperkatakan firman Tuhan, untuk memperkatakan pujian bagi Allah. Oh Rabataka, ya Shandara Mushika Rabataka Ramasando. Terima kasih Tuhan. Dan bahkan kami boleh melihat di tengah-tengah keluarga ada orang tua yang dibangkitkan imannya. Ada setiap ayah, ada setiap ibu yang dibangkitkan imannya, tetap percaya padamu ya Allah, bahwa Engkaulah Tuhan pemilik kehidupan. Dan kami boleh melihat ada sesuatu yang terjadi di tengah-tengah keluarga hari-hari ini, secara khusus untuk anak sekolah minggu. Ini syafaat kami bagi anak-anak-Mu ini Tuhan. Oh Rabataka, dengan hati yang hancur rindu akan pelataran kudus, kami datang kepadamu ya Abah, merendahkan hati di sabat-Mu hari ini, memohon pengurapan-Mu. Dan setiap doa pujian dan penyembahan kami di sabat-Mu ini boleh hanya meninggikan nama-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu digenapi. Ketika nama Allah ditinggikan, maka Allah akan melawan jiwa-jiwa untuk berseru kepada nama Yesus. Dan kami percaya firman-Mu digenapi. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, maka akan diselamatkan. Kami boleh melihat ya Tuhan, hari-hari ini setiap orang akan menyerukan nama Yesus Tuhan di rumah sakit, bahkan di tempat-tempat yang sangat-sangat tidak dapat terjangkau, akan memuji memuliakan nama Tuhan. Ini doa pujian kami Tuhan. Urapi hamba-hamba-Mu yang akan melayani Tuhan di tempat ini, bahkan yang secara khusus hamba menyampaikan firman. Pakai mulut lidah hamba-Mu untuk pesan-pesan Tuhan sampai bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami siapkan hati kami yang terbaik untuk memuji menyembah Engkau Allah kami yang hidup. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mulai ibadah ini dengan satu nama yang beri kemenangan bagi setiap kami, yang di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Umat Tuhan yang luar biasa diberkati. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Kita percaya bahwa ini adalah waktu-waktu yang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Terus percaya, berharap hanya kepada Tuhan. Dan biar sukacitanya melimpah memenuhi setiap kita Bapak Ibu Saudara. Kita percaya ini waktunya Tuhan akan melawat setiap kita. Katakan amin. Amin. Haleluya. Mari kita akan memuji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Haleluya. Mari sama-sama bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Limbah sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badan yang bergelora. Terima. Limbah sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya taklukkan badai. Sama-sama lambaikan tangan. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga datang.
semangatku. Haleluya, ku mau bersorak padamu, sukacita surga nyata penuhi. Sama-sama tepuk tangan bagi Allah kita, come on deh. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita penuhiku. Sekali lagi, come on, say haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sama-sama katakan, shubidubidub, 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 shubidubidub. Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Kemuliaan bagi Allah kita, sorakan haleluya. Sama seperti 5 gadis yang bijaksana Tuhan, kami terus menantikan pengurapan-Mu bekerja atas kehidupan kami. Kami percaya bukan karena kuat dan bukan karena gagah, tetapi kami mau hati kami, hidup kami selalu berada dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami tahu kami penuh kelemahan, kami penuh kesalahan Tuhan, tapi kami bersyukur bahwa dalam hadirat-Mu Engkau Bapa membawa kami dalam satu pertumbuhan, yaitu kehidupan yang dipenuhi oleh hadirat-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, kita persiapkan hati kita Bapak Ibu Saudara, kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana bersama. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Sekali lagi bersama-sama. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Ya Tuhan, ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Maha tahu,
Betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku. Bawaku mendekat padamu, Engkau Tuhan Allah Maha Tahu. Betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku. Bawaku mendekat padamu. Kami rindukan hadirat-Mu Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Terima kasih. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tanganmu menuntunku selalu. Bawaku mendekat padamu, Engkau Tuhan Allah Maha Tahu. Betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku. Bawaku mendekat padamu, Engkau Tuhan Allah Maha Tahu. Betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku. Bawaku mendekat padamu. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Oh, Engkau Tuhan Allah Maha Tahu. Betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku. Bawaku mendekat padamu, Engkau Mari sekali lagi bersama-sama, Engkau Tuhan. Betapa dahsyatnya hadirat-Mu Tuhan, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu. Mari Bapak Ibu Saudara kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Haleluya, Haleluya.
Bawa kami mendekat padamu, bawa kami dalam hadirat-Mu. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kami buka kedua tangan kami, kami sembah. Oh, terima kasih. Bawa kami mendekat, tarik kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami rindukan hadirat-Mu pagi hari ini bersama dengan kami. Biar mulut kami mengagungkan nama, hati kami haus akan hadirat-Mu. Biar kami terus kedapatan setia di hadapan-Mu ya Bapa. Biar kami terus menjadi orang-orang yang setia menyembah-Mu Tuhan. Oh haleluya, menikmati kasih-Mu Bapa. We worship You Lord, we worship You Lord. Yes. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan hai jiwaku. Mari masyurkan nama-Nya yang kudus selamanya. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, mari buka suara, mari bersyukur Bapak Ibu Saudara. Hadirat-Mu Bapa, oh Kau mengurapi, Kau memberkati, Kau memulihkan, Kau menyembuhkan kami. Yes Lord. Sesuatu terjadi, mukjizat terjadi, kesembuhan terjadi saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih
Mari bersyukur Bapak Ibu Saudara, katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Kau sungguh baik. Besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, angkat tangan bagi Dia. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari bersama-sama angkat kedua tangan Bapak Ibu Saudara. Sungguh besar kami nikmati kasih-Mu Tuhan. Terlalu dalam untuk dimengerti. You are so wonderful, oh God. So wonderful. Your presence, Lord. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, karena
merasakan keindahan bersama-Mu Tuhan. Di dalam hadirat-Mu kami disegarkan Tuhan, dipulihkan. Kami beroleh pengurapan yang baru dengan kekuatan yang baru Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih dalam ibadah kami pada saat ini Tuhan. Biarlah lawatan-Mu Tuhan terasa bagi setiap orang yang ikut dalam ibadah ini. Baik para umat-Mu, hamba-hamba-Mu yang ada di rumah-rumah Tuhan. Engkau menjamah mereka Tuhan, Engkau mengalirkan kuasa-Mu bagi mereka. Memberikan semangat yang baru, kekuatan yang baru Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya hadirat-Mu tidak terbatas hanya di tempat ini. Tetapi hadirat-Mu boleh menjangkau segala tempat Tuhan yang Kau rindukan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sungguh bersyukur Tuhan dalam ibadah kami lewat streaming ini. Segala pujian, hormat, syukur kami hanya bagi-Mu saja. Kalau sebentar kami mau dengar-dengaran dengan sabda-Mu, biarlah kami Tuhan boleh mempersiapkan hati dan pikiran kami, supaya kami boleh menangkap pesan-pesan-Mu Tuhan, kebenaran firman-Mu Tuhan, yang dapat menjadi pelita dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Seluruh rangkaian pemberitaan firman yang kami sampaikan ke dalam tangan-Mu. Kiranya pengurapan-Mu turun atas kami semuanya Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi-Mu saja. Kami sambut firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Kita yang siap dengar-dengaran dengan firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Ya, salam bagi kita semua. Saya juga menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah lewat ibadah streaming ini. Saya katakan salam bagi kita semuanya. Kiranya perlindungan Tuhan terus menyertai kita hari-hari ini. Kita percaya kebenaran firman Tuhan itu akan terus tergenapi dalam perjalanan kehidupan umat percaya yang selalu mengandalkan Tuhan. Ya, sebagaimana tuntunan daripada gereja kita hari-hari ini, supaya kita tetap ya ada di dalam sukacita ya, bagaimanapun keadaan yang sedang kita hadapi ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus, memang di dalam perjalanan hari-hari hidup kita ini sering kita mengalami goncangan-goncangan, sering kita mengalami gelombang-gelombang dalam kehidupan kita. Itu makanya satu kebenaran firman Tuhan yang mau saya sampaikan yang terambil di dalam kitab Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua dan ketiga, dan juga ayat yang ke-12. Kitab Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua dan ketiga, dan kita lompat ayat yang ke-12. Saya bacakan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Kalau kita perhatikan firman Tuhan ini, ada disebut di sana pencobaan, ada disebut di sana ujian. Sebenarnya apa perbedaan daripada pencobaan dan ujian ini? Ya, pencobaan ini biasanya datangnya dari kuasa kegelapan untuk menjatuhkan kehidupan orang-orang percaya.
Ya, Yesus sendiri mengalami pencobaan. Ya, bagaimana dia dicobai dengan berbagai hal. Dan saya percaya ujian ini Tuhan izinkan bagi setiap kita untuk mendapatkan berkat-berkat Tuhan, untuk meningkatkan bagaimana keilahian kita bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, kalau Tuhan memberikan ujian bagi kita, ada suatu tujuan yang baik bagi kehidupan kita, supaya kita boleh hidup berkemenangan, kita hidup boleh memuliakan Tuhan. Bagaimana caranya Tuhan menguji setiap kita? Ya, Tuhan menguji kita, menguji iman kita lewat masalah-masalah. Tuhan menguji kasih kita lewat orang-orang sesama kita. Tuhan menguji pengharapan kita lewat bagaimana kita menggunakan harta benda atau kekayaan. Sering juga ujian ini bukan karena kesulitan, tetapi di dalam keberhasilan pun perlu Tuhan mengujinya, bagaimana kesetiaannya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, salah satu yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, bagaimana kita bertindak ketika Tuhan itu tidak hadir dalam hidup kita. Kita merasa seakan-akan Tuhan tidak hadir. Bagaimana kita bertindak dalam hal itu? Bagaimana kita bertindak ketika kita merasa tidak diberkati, tidak ditolong? Yang menjadi pertanyaan sekarang, mengapa Tuhan mengizinkan jalur ujian ini bagi setiap umat Tuhan? Ujian ini adalah bagian kehidupan umat Kristen. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan akan terus-terus mengalami ujian. Karena itu adalah suatu jalur yang diizinkan Tuhan. Mengapa hal itu diizinkan bagi setiap umat Tuhan? Karena hamba-hamba Tuhan itu banyak tercatat dalam Alkitab. Semuanya mengalami ujian demi ujian, pencobaan demi pencobaan. Oleh karena itu pertanyaan ini menjadi suatu penting bagi kita. Mengapa Tuhan menguji manusia itu, orang percaya itu? Jawabannya yang pertama adalah karena Allah ingin meninggikan derajat manusia. Karena Allah ingin meninggikan derajat manusia. Sebagai contoh, Yusuf itu ketika dia masih kategori seorang budak diuji. Dalam perjalanan hidupnya diuji Tuhan. Lalu tiba-tiba dia menjadi penguasa nomor 2 di Mesir. Demikian juga dengan Rut. Rut itu mengalami persoalan yang sulit sekali. Tetapi ketika dia tetap setia untuk datang kepada Tuhan, dia menjadi orang yang diberkati. Demikian juga dengan Esther. Ya. Demikian juga dengan Daniel. Walaupun dia pada suatu saat seperti terancam, tetapi Tuhan memberikan perlindungan yang luar biasa. Oleh karena itu Allah mengizinkan ujian-ujian kepada manusia untuk meninggikan derajat manusia. Supaya manusia itu orang yang dipenuhi dengan kemuliaannya. Yang kedua, mengapa Tuhan menguji manusia? Ya, supaya manusia dapat mengaktifkan potensi yang ada di dalam dirinya. Tuhan memberikan ujian-ujian kepada manusia supaya manusia itu dapat menunjukkan potensi yang ada dalam dirinya. Banyak umat Tuhan ini potensinya terpendam. Ya. Tetapi ketika ujian datang, mulai muncul ketekunan-ketekunan. Itu pakai firman Tuhan dikatakan di sini, ujian menghasilkan ketekunan. Oleh karena itu ketika kita masuk di dalam pencobaan dan ujian-ujiannya itu kita mengerti supaya seluruh potensi kita boleh kita gunakan. Amin. Karena ketekunan itu akan menghasilkan pengharapan. Yang ketiga, mengapa Tuhan mengizinkan kita masuk dalam ujian? Ya. Tuhan mau melihat sejauh mana kesetiaan kita. Ketika Abraham
disuruh untuk mempersembahkan anaknya Ishak. Abraham melakukannya dengan taat. Tetapi ketika dia mau membunuh anak itu, malaikat surga berseru, jangan kau apa-apakan anak itu. Lalu apa kata firman Tuhan dalam Kejadian 22 ayat 12b dikatakan, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Tuhan. Jadi Tuhan menginginkan bagaimana sebenarnya kesetiaan kita. Tuhan mau mengukur kesetiaan kita. Itu makanya ujian itu untuk melihat kesetiaan kita. Mengapa perlu diukur kesetiaan ini? Karena dia menyangkut kepada upah, menyangkut kepada mahkota, menyangkut kepada anugerah yang akan disediakan Tuhan. Dan yang ketiga, keempat adalah mengapa Tuhan menguji manusia. Yang keempat, supaya manusia mengerti bahwa hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Kalau kita baca Ulangan 8 ayat 3, coba kita baca Ulangan 8 ayat 3. Kitab Ulangan 8 ayat 3. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Jadi Tuhan uji umat-umat Israel ini supaya mereka mengerti bahwa hidup itu bukan dari roti saja. Bahwa hidup itu bukan persoalan makanan saja. Tetapi orang-orang percaya akan hidup oleh firman Tuhan. Karena firman itu adalah berkuasa, ya dan amin bagi setiap orang percaya. Haleluya. Kita percayakan hal itu. Kebenaran firman itulah menjadi kehidupan kita. Karena ketika kita berpegang kepada firman Tuhan, maka perkataan-perkataan Tuhan itu akan terjadi dalam hidup kita. Maka Tuhan yang menyatakannya, Tuhan yang menjanjikannya, Tuhan yang menggenapinya, dimuliakanlah namanya oleh firman-Nya yang berkuasa itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, oleh karena itu ujian itu, kalau kita mengerti sebenarnya mengapa Tuhan menguji kita, supaya Tuhan meninggikan derajat kita, supaya manusia dapat mengaktifkan segala potensinya, dan supaya kita melihat sejauh mana kesetiaan kita. Dan yang keempat, supaya manusia mengerti bahwa manusia itu hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, dari kebenaran firman ini dapat kita aminkan apa yang dikatakan tadi Yakobus 1 ayat 2 sampai 3. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ayat 3, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Kalau di dalam ayat 1 dikatakan tadi, ayat 2 itu dikatakan anggaplah. Tapi ayat 12 apa dikatakan tadi? Ayat 12 dikatakan berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Oleh karena itu Tuhan mengizinkan ujian demi ujian, pencobaan demi pencobaan bagi perjalanan hidup orang percaya, untuk meninggikan derajat kita, supaya kita boleh menggunakan seluruh potensi yang ada dalam hidup kita, supaya kita juga boleh menunjukkan sampai di mana kesetiaan kita, dan kita juga boleh mengerti bahwa manusia ini hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Itu makanya suatu kebenaran firman Tuhan dikatakan dalam Habakuk 3 ayat 17 dikatakan. Ini suatu kebenaran firman Tuhan.
yang dikatakan oleh Habakuk yang luar biasa. Habakuk bukan hakim-hakim kurasa, Habakuk. Habakuk 3 ayat 17 dikatakan, Habakuk, ya, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba berlalu dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat 18. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Kita percaya dalam keadaan yang demikian, kita tetap boleh bertindak untuk memuliakan Tuhan. Keadaan yang bagaimanapun, kita tidak akan pernah berhenti memuji-muji Tuhan. Amin. Baik dalam keadaan yang mencekam, keadaan yang tidak baik, kita boleh tetap memuliakan Tuhan. Satu kepribadian daripada Daud yang luar biasa. Daud berkata, Daud yang berani mengatakan di dalam firman-Nya, ujilah aku Tuhan. Dalam Mazmur 139 ayat 23, Daud berani mengatakan, ujilah aku Tuhan. Kenapa? Karena Daud mengerti ketika dia masuk di dalam ujian itu, dia akan ditinggikan oleh Tuhan. Ketika dia masuk dalam ujian itu, segala potensi yang ada dalam hidupnya dia bisa pergunakan. Ketika dia masuk dalam ujian itu, dia boleh mengenal Allah lebih dalam lagi. Itu makanya ada nyanyian daripada pujian ini di dalam Mazmur 139 ayat 23. Mari kita mengangkat pujian ini, ya. Mazmur 139 ayat 23. Ayo mari kita naik semua. Kita angkat pujian. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Mari kembali kita angkat dari awal pujian. Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki
batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku minta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Kita terus merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Ketika Tuhan izinkan kita masuk di dalam pencobaan ataupun ujian, itu artinya supaya kita lepas dari zona aman, supaya seluruh potensi yang ada dalam hidup kita boleh aktif kembali. Tuhan mau meninggikan derajat kemanusiaan kita, supaya kita boleh dipulihkan dan diberkati, supaya kita semakin mengerti bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Biarlah perjalanan hari-hari hidup kita yang tidak terlepas dari ujian demi ujian ini boleh dapat kita terima dengan sukacita. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan jika kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Dan kita percaya kita akan berbahagia ketika kita tahan dalam ujian-ujian. Hari-hari hidup kita ini penuh dengan kesusahan dan kesulitan. Berbagai tantangan kehidupan sedang kita hadapi pada hari-hari ini. Tetapi Tuhan mengizinkan itu semuanya supaya kita tampil menjadi pemenang. Di dalam firman Tuhan ayat 23 ayat 10 dikatakan, karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Biarlah kemuliaan Tuhan akan bertambah-tambah dalam kehidupan kita. Ketika ujian demi ujian ini sedang kita hadapi, kita akan tampil sebagai pemenang yang dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Kita akan tampil sebagai orang-orang yang diperlengkapi dan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kebenaran firman-Mu mengingatkan kami supaya kami tetap semakin hari semakin kuat di hadapan-Mu Tuhan. Kami boleh bersuka cita Tuhan, karena rencana-Mu indah bagi kami Tuhan. Sering kami tidak dapat bersuka cita karena memang kami tidak mengerti rencana-Mu dalam hidup kami. Oleh karena itu Bapa, kami sungguh Tuhan datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Berkati kami semuanya Tuhan yang mendengar firman. Berkati daripada umat-Mu yang ada di rumah-rumah yang mendengarkannya. Supaya kami boleh mengerti bahwa Engkaulah sumber kehidupan kami. Engkaulah merancangkan yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku
dan ku agungkan. Kaulah yakni ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yakni kaulah ya, kaulah yakni kaulah ya, kaulah yakni Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas kasih karunia-Mu, atas kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami juga menaikkan doa kami untuk negeri yang kami cintai, Indonesia ini. Berkatilah bangsa ini Tuhan. Biarlah bangsa ini bangsa yang mengenal Engkau, bangsa yang memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Engkau berkati pemimpin bangsa Indonesia ini, Bapak Presiden Joko Widodo dan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin. Biarlah penyelenggaraan negara ini berjalan dengan adil dan jujur dan benar di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk kota kudus-Mu Yerusalem. Mari kita memberkati kota kudus Allah Yerusalem. Diberkatilah kota kudus Allah Yerusalem. Diberkatilah puri-puri dan tembok-tembok-Mu. Diberkatilah air minum dan adonan-Mu. Biarlah nama Yesus ditinggikan di kota kudus Allah Yerusalem. Biarlah berkat Yerusalem turun atas negeri kami Indonesia ini. Berkat Yerusalem turun atas kota kami, kota Medan sekitarnya. Berkat Yerusalem turun atas GBK Hotel di tempat ini, beserta seluruh umatnya. Terima kasih genapi janji-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin-pemimpin rohani kami. Engkau berkati Tuhan gembala pembina kami yang ada di pusat Bapak Niko Nyotoro Harjo. Engkau berkati Tuhan gembala pembina kami yang ada di GBI Keluarga Besar Medan Pelajar, Bapak Bambang Yonan. Engkau berkati juga gembala sidang KAI Bapak Daniel Edi Praindo. Berkati Tuhan keluarga-keluarga mereka, perlindungan-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih atas seluruh rangkaian ibadah streaming kami Tuhan pada hari ini Tuhan. Biarlah lewat ibadah ini banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, jiwa-jiwa boleh diselamatkan, dan jiwa-jiwa boleh dikuatkan. Biarlah kebenaran firman-Mu yang sungguh menumbuhkan iman setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini, biarlah tangan-Mu yang penuh kuasa itu memberkati setiap kami. Mari kita arahkan hati kita kepada Bapa di surga. Kita angkat tangan kita. Biarlah anugerah dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dalam Yesus Kristus Tuhan kita, tetap persekutuan yang manis dan indah dengan kuat kuasa Roh Allah, itulah yang menyertai dan memberkati kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita percaya diberkati, sama-sama kita katakan amin. Salam, Tuhan berkati, selamat hari Minggu. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, dengan demikian berakhir sudah ibadah kita pada hari ini. Dan kami mengingatkan bagi setiap Bapak Ibu Saudara yang rindu memberikan persembahan, baik persembahan persepuluhan, ucapan syukur maupun persembahan lainnya, bahkan persembahan umum Bapak Ibu Saudara, dapat memberikannya melalui barcode ataupun rekening gereja kita. Demikian ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kita, tetap jaga kesehatan dan kenakan masker kemanapun kita berada. Shalom.
sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Come on, say shoo-be-doo-be-doo, shoo-be-doo-be-doo, shoo-be-doo-doo-doo-doo, shoo-be-doo-be-doo, shoo-be-doo-be-doo, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Come on, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Semuanya siap, come on, hey. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, sukacita penuhiku. Sekali lagi sama-sama, come on, say haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Oh, sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Sama-sama. Shoo-be-doo-be-doo, 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 shoo-be-doo-be-doo. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom. Shalom. Kembali kami menyapa Bapak dan Ibu, saudara-saudari, seluruh jemaat GBIDK Hotel dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera dan salam sehati buat kita semua. Ibadah streaming diadakan di tempat ini setiap minggunya masuk pukul 11 WIB. Ibadah diikuti dengan doa, pujian penyembahan, penyampaian firman Tuhan, dan doa berkat. Mari kita ikuti ibadah ini Bapak dan Ibu dari awal sampai dengan selesai. Bagi Bapak dan Ibu yang membutuhkan jaringan doa, dapat menghubungi Bapak Jonathan Sianturi di nomor 0812 6377 7422. Atau Bapak Ibu dapat juga menghubungi Bapak Chandra Pasaribu di nomor
0812 6497 5455. Bagi Bapak dan Ibu yang rindu memberikan persembahan, dapat memberikan persembahan melalui Bank BRI dengan nomor 5306 01 03 2066 534 atas nama GBI Jemaat DK Hotel Medan. Atau Bapak Ibu dapat juga memberikan persembahan melalui barcode GBI DK Hotel dengan aplikasi OPPO, Dana, dan GoPay. Sekolah Tinggi Teologi Pelita Kebenaran Medan, webinar Kamis tanggal 27 Agustus 2020 jam 15 sampai dengan jam 17 waktu Indonesia Barat. Transformasi teologi dan gereja di era adaptasi kebiasaan baru, dengan narasumber Dr. Yan JB Parangan MTH dan Dr. Insinyur Perlin Jebua MMMTH, dengan moderator Dr. Darsono Ambarita MTH. Gratis pendaftaran, dapat menghubungi Perin di 0853 6211 0262, atau dapat juga menghubungi Cana di nomor 0823 7065 5562. Peserta akan mendapatkan materi webinar dan sertifikat. Bagi Bapak dan Ibu, kami akan terus ingatkan agar Bapak dan Ibu rajin memakai masker di saat bepergian, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak di antara sesama teman dimanapun kita berada untuk menghindari COVID yang masih ada sampai saat ini. Demikian warta sepekan, Tuhan Yesus memberkati.